Tentang di Educare ya. Kita sebelumnya Educare belajar spiritualitas. Kemudian sekarang I'm happy, I'm healthy. Kalau sebelumnya tanggal 2 September bicara tentang Rewire Yourself, The Plastic Brain oleh Dr. Damar, memahami plastisitas otak, mengubah hidup. Kemudian yang kedua, jenis-jenis gangguan pada mata dengan Dr. Maya. Dan pada malam hari ini, menghadapi orang yang depresi, bagaimana ya caranya? How to deal with depressed oleh Dr. Poppy. Bapak Ibu, mari kita mulai. Kita akan berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Penatua Stefani. Silakan. Ya, terima kasih Kak Evi. Selamat malam, teman, kakak-kakak, bapak ibu semua. Untuk mengawali seminar ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini, di hari libur, di hari Senin ya Tuhan, kami mau belajar dan mendengarkan tentang eh, depresi ya Tuhan. Kami tahu mungkin banyak di sekeliling kami orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami juga boleh mendengarkan, memahami bahan hari ini, dan kiranya itu boleh eh, membuat kami menjadi lebih mengerti dan menolong kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan juga berkati Dokter Poppy dalam segala persiapan yang telah dilakukan. Biarlah beliau dapat membagikan apa yang sudah dipersiapkan dengan baik kepada kami semua. Tuhan juga berkati teman-teman atau eh, orang-orang yang masih akan mengikuti seminar ini Tuhan, agar Tuhan yang berkati mereka juga dan menolong mereka sehingga mereka pun boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Em, Kami juga mau berdoa untuk semua teknis-teknis em, yang semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa seminar ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Penatua Stefani. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita hadir Pendeta Rudianto Jayakartika yang akan memimpin renungan singkat. Silahkan Kak Rudi. Sorry, Kak Evi, renungan singkatnya nanti dirubah menjadi refleksi, Kak. Jadi di akhir, begitu. Mungkin ada pertukaran sedikit ya, Kak Evi ya. Oh, Iya, baik. Kalau begitu kita sekarang masuk kepada perkenalan narasumber Bapak Ibu. Bapak Ibu, Dokter Poppy yang sudah hadir di tengah-tengah kita eh, adalah anggota GKI Kebayoran Baru. Jadi bukan orang jauh ya, orang dekat ya Bapak Ibu. Tinggalnya juga di Pondok Indah, di alam segar dekat dengan kalau hadir di sini mungkin Tante Suwandono ya. Bapak Ibu, Dokter Poppy ini adalah dokter psikiater ya di Rumah Sakit Pasar Minggu. Saya akan bacakan pendidikannya adalah S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. Kemudian spesialis kedokteran jiwanya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian S3-nya, doktornya dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Pekerjaannya Dokter Poppy asisten peneliti di Atmajaya, Puslitbang Atmajaya dan UNESCO, asisten manajer juga di Klinik Global Health, dokter psikiater di Rumah Sakit Duren Sawit, dokter psikiater juga di Klinik Pondok Indah, East West, sekretaris Komite Medik Rumah Sakit Pasar Minggu, dosen tidak tetap Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma juga, kepala psikiatri Rumah Sakit Pasar Minggu, dokter psikiater di klinik Kami Rawat Mampang, wakil ketua komite PKRS, dan dokter psikiater di klinik utama rehabilitasi mental Limo, Jakarta Selatan. Sekilas perkenalan dengan dokter Poppy, jadi pada hari ini hadir secara khusus untuk menolong kita mengerti bagaimana menghadapi orang yang depresi. Begitu yuk, dokter Poppy. Kita akan, kalau Bapak Ibu mau
mau bertanya tentang perkenalan yang lebih dalam, mungkin bisa nanti ditanyakan setelah Dokter Poppy menjelaskan ya, Dok. Bagaimana Iya, bagaimana menghadapi depressed people. Silakan, Dok. Kita punya ya, waktu baik. kurang lebih 40 menit, Dok. 40 menit ya, baik. Terima kasih Kak Evi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan sama saya. Saya merasa bersyukur bisa pada malam hari ini, meskipun pasti di hari libur, pengennya santai-santai ya Bapak Ibu. Tapi menyediakan waktu untuk jam 7 ini, sama-sama kita belajar sih sebenarnya Bapak Ibu, untuk bagaimana sih sebenarnya topik depresi ini gitu ya. Memang sekarang lagi booming dengan sejak pandemi sebenarnya ya Bapak Ibu. Itu prevalensi memang untuk masalah kesehatan mental, mental health itu naik ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu kan masuk di dalam BPJS ya Bapak Ibu. Jadi kesehatan mental itu sudah beberapa penyakit itu di cover oleh BPJS dan sangat terbantu sekali untuk orang-orang yang memang membutuhkan untuk diterapi secara mental ya, mental health. Dan kalau setiap harinya nih saya peroloh dulu ya Bapak Ibu, setiap harinya tuh saya dengan teman saya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu ITB Simatupang itu seharinya bisa pasien itu sekitar 35 sampai 40 pasien setiap harinya dan dengan berbagai range usia ya, dari mulai anak-anak sampai lansia gitu. Jadi terutama juga bukan hanya depresi tapi ya macam-macam diagnosanya. Terutama juga sekarang ada addict game ya Bapak Ibu yang menyebabkan jadi pada anak-anak tantrum, kemudian nggak mau sekolah, yang seperti itulah banyak banyak faktor. Nah, pada malam hari ini memang topik tentang depresi itu menarik sekali karena apa sih bedanya sama sedih gitu ya. Memang nggak boleh sedih gitu. Sampai di batas mana gitu kan depresi itu akhirnya menjadi gangguan distress dan dysfunction. Ya saya diberikan topik atau tema tentang how to deal with depressed people, bagaimana memahaminya dan bagaimana juga kita mensupport ya, kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, mungkin juga di rumah gitu ya, yang seringkali kirain diem-diem aja, baik-baik aja, tapi ternyata sudah mengalami masalah mental illness gitu ya. Baik, saya izin karena laptop saya agak bermasalah, saya minta tolong untuk share uh, ini saya, ya, ya, ya baik. How to deal with depressed people ya, dan understanding and providing. Saya dikasihkan tema bagaimana kita dealing ya, menghadapi orang-orang dengan masalah depresi. Ya, slide. Ya, sebelum kita berlanjut ke berikutnya, kita memang uh, perlu lah ya tahu sedikit lah tentang otak itu sebenarnya fungsinya apa aja sih gitu ya. Karena memang kalau tubuh kita ini terdiri dari fisik dan mental, ya dua itu. Uh, Kalau fisik ya fisik ya dari ujung rambut. Memang yang terganggu adalah pikiran kita, perasaan sama perilaku, Bapak Ibu. Ya, jadi pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan. Nah, semua itu adanya di dalam proses otak. Nah, bedanya sama orang yang misalnya tersumbat atau pecah pembuluh darah, nah itu stroke atau mengalami tumor segala macam. Nah, itu fisik Bapak Ibu. Namun bisa mempengaruhi mood, perasaannya, pikirannya. Jadi berubah lah misalnya seperti itu. Nah, itu ada juga gangguan di otak ya. Nah, secara umum aja kita belajar bahwa bagian-bagian otak manusia itu sangat luas banget. Saya sering kalau mengatakan ke pasien ini seperti CPU-nya ya. Jadi seperti kita di dalam komputer tuh ada hardware sama software. Nah, kalau di jiwa nih atau mental atau psikis ya nama lainnya itu yang terkena adalah software-nya nih. Jadi memang bukan rusak kabelnya, putus kabelnya bukan. Tapi memang ada susunan kimia yang terganggu. Nah, secara garis besar bagian-bagian otak manusia ini ada lobus frontal,
ada lobus parietal ya, lobus occipital, cerebellum, batang otak ya, kemudian ada kelenjar pituitari dan lobus temporal. Adapun fungsinya tuh macam-macam ya Bapak Ibu. Kenapa makanya orang dengan stroke pun bisa depresi. Padahal tadinya aman-aman aja nih, sosial ekonomi, kondisi secara pekerjaan mungkin, atau studinya, pokoknya semua oke. Gak ada nih masalah mental. Tapi tiba-tiba terkena stroke. Nah, lama-lama bisa mengalami depresi, bisa. Itu yang kita kategorikan diagnosanya depresi post-stroke. Ya, karena di bagian ini, di bagian otak ini sudah terkena nih area-area mempengaruhi perasaan dan pikiran. Apa aja sih yang berfungsi, yang di dalam lobus frontalis ini? Dia membantu kita untuk melakukan fungsi eksekutif, seperti berpikir, merencanakan, membuat keputusan, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya orang dengan mulai lupa-lupa ya, atau tidak bisa memutuskan sesuatu pada usia lanjut, misalnya seperti itu, ini seringkali terganggu Bapak Ibu, karena tidak bisa berpikir eh, dengan jernih gitu. Apalagi di sini juga merencanakan atau membuat keputusan, ya. Lalu di sini juga lobus parietal itu membantu kita merasakan hal-hal seperti ada sentuhan, perasaan, dan rasa sakit, ya. Jadi kalau ada gangguan di situ, apa yang dikatakan di sini itu juga tidak dapat dialami oleh orang tersebut, ya. Kemudian lobus occipital, ya, itu membantu kita memahami lingkungan sekitar kita. Kadang-kadang ada nih yang perubahan perilaku sehingga menyebabkan ya tidak pada tempatnya ya. Mungkin marah ya. Kita sebenarnya bisa ya marah, tapi kalau marah-marah nah ini ya yang akhirnya membuat perilakunya jadi berbeda dari pada umumnya. Kemudian cerebellum apa sih fungsinya ya? Bertanggung jawab atas koordinasi dan keseimbangan kita. Ya, ini seringkali juga terganggu, kadang-kadang kalau misalnya di fisik kita mengalami suka oleng mungkin ya, gangguan keseimbangan. Nah ini secara fisik ini terganggu di situ. Biasanya perlu pemeriksaan tambahan, yaitu dengan mungkin CT scan atau MRI. Ya. Kemudian ini batang otak, ini yang seringkali membahayakan nih juga ya, karena dia mengatur detak jantung dan pernafasan. Kalau stroke-nya mengenai daerah ini biasanya ya kita butuh mujizat lah, karena ini memang mengatur pernafasan dan detak jantung, tanda vital ya Bapak Ibu. Kemudian kelenjar pituitari bertanggung jawab melepaskan sebagian besar hormon kita, ya, dan temporal itu membantu kita memahami apa yang kita dengar, karena dia ada lebih arah dekat telinga, ya. Ini yang secara garis besar fungsi-fungsi otak manusia, ya. Jadi paling tidak kita tahu, oh banyak banget ya, ternyata di dalam otak ini nggak gede-gede banget, tapi fungsinya lumayan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan aktivitas kita. Boleh lanjut? Ya, apa itu depresi? Nah, sekarang kita masuk nih, ya. Karena kan tadi juga ada tuh yang mempengaruhi rasa, sentuhan, ya, rasa sakit, ya, di parietal, ya, perasaan. Jadi, how do you feel nih, gitu ya. Apa sih itu depresi, gitu? Depresi adalah gangguan suasana perasaan. Tadi seperti yang saya katakan bahwa mental atau jiwa itu mempengaruhi tiga, pikiran, perasaan, sama perilaku. Tapi depresi ini masuk ke dalam payung besarnya adalah gangguan suasana perasaan. Jadi moodnya nih yang terganggu. Makanya biasanya orang dengan bipolar itu mood swing. Ya, ada dua kutub yang sangat drastis sehingga kadang-kadang dia up banget, ya happy banget, kadang-kadang dia drop banget, bahkan sampai mau suicide seperti itu ya. Jadi yang dikatakan depresi adalah gangguan suasana perasaan yang serius yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dominan nih suasana perasaannya, yang membuat akhirnya pikirannya negatif, tidak bisa berpikir dengan lebih positif lagi, merasa nihil, merasa tidak mampu, ya, dan perasaannya juga akhirnya sedih, eh, tidak percaya diri juga, perilakunya ya bisa mengurung diri, menarik diri, hobi apa segala macam tuh hilang minat ya. Bahkan pikiran kadang yang paling berbahaya adalah kalau udah depresi berat yaitu ya mau mati aja deh gitu ya. Kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya gitu ya, atau saya yang menyebab semua kekacauan ini gitu, atau saya anak yang tertolak, segala macam pikiran negatif itu ya. Lanjut.
Nah, di dalam MRI itu kita lihat ternyata ada bedanya loh gitu. Jadi meskipun dia memang masalah di dalam mental atau psikis, karena tadi seperti yang kita tahu bahwa fungsi otak itu ada bagian-bagiannya ya banyak, ternyata di dalam MRI ini juga bisa dilihat nih perbedaannya ya, seperti kita lihat yang sebelah kanan ya gambar MRI dari otak itu kan eh, lapis demi lapis ya di fotonya itu yang tidak depres tuh sangat cerah gitu ya, ada kuning, ada agak krem gitu ya, warnain sebelah kanan Bapak Ibu. Tapi yang depresi itu biru, biru gelap ya, bahkan kalau misalnya itu suka ada yang hitam. Jadi begitu begitu memang apa gelapnya gitu loh, suasana hati dan juga di otak ternyata nggak jauh berbeda. Nah, ternyata yang terjadi menyebabkan ini gelap warnanya adalah adanya amigdala atau hiperaktif ya, hiperaktif dari amigdala. Saking aktifnya ini yang menyebabkan akhirnya orang gampang mengalami sensitif, kemudian depresi juga terjadi ya, emosi negatif ya, dan menyebabkan hipokampus yang kecil-kecil itu menjadi lebih kecil tuh, yang ada di tengah ini lebih kecil lagi dari yang normal. Sehingga akhirnya menyebabkan kalau hipokampus itu mengecil, terjadi penurunan aktivitas dari apa yang kita lakukan. Dia jadinya tidak malas ngapa-ngapain ya, maksudnya tidak ya hilang minat tadi, kemudian tidak mau bergaul, menarik diri, merasa nggak pede gitu, merasa bersalah, yang semua itu. Karena hipokampusnya menjadi kecil. Dan akhirnya connect jalur antara satu dengan yang lainnya itu jadi menurun. Ibaratnya kalau semuanya itu yang tadinya amigdalanya terlalu berlebih, kemudian hipokampusnya jadi makin turun, yang mengkoneksikan, yang menjembataninya itu jadinya menurun juga gitu. Sehingga akhirnya respon itu tidak bagus. Yang harusnya dia mungkin bisa mengatasi lingkungan atau situasi dengan baik, self control emosinya itu tidak terjadi dengan baik-baik saja. Dia merasa di dalam lingkungan itu teman-temannya jauhin dia. Jadi punya punya pemikiran dan perasaan yang negatif. Merasa orang tuanya nggak suka sama dia atau dia yang paling bodoh dari kakaknya. Selalu orang tuanya menganggap bahwa kakaknya lebih the best dari dia. Ya, jadi lama-lama bisa menjadi satu delusi atau waham untuk ya saya nihil nih, saya memang nggak layak hidup nih gitu, menyusahkan orang tua gitu, dan itu yang ada di pikirannya terus menerus Bapak Ibu ya, karena terjadi seperti ini ya di dalam otak orang yang mengalami depresi. Oke, lanjut. Nah, kita biasanya psikiater atau psikologi klinis ya Bapak Ibu, itu memang sering memakai panduan atau pedoman. Ada yang memang PPDGJ, pedoman penggolongan diagnosi gangguan jiwa, ya itu yang diindonesiakan lah. Tapi kita juga memakai namanya DSM, yaitu DSM-4 dan DSM-5. Namun kalau sekarang ini adanya DSM-5 ya Bapak Ibu. Jadi kita mendiagnosa itu bisa pakai PPDGJ atau DSM-4 atau DSM-5. Nah, dikatakan di sini saya ambil salah satunya aja yaitu DSM-5 itu mereka langsung bilang nih. Jadi kriteria diagnostiknya nih dari WHO gitu ya mengatakan bahwa depresi itu atau disebut juga major depressive disorder. Perbedaannya kalau di DSM-4 yang dulu itu masih ada tuh depresi ringan, sedang, berat. Kalau sekarang di DSM-5 langsung MDD dibilang gitu ya. Jadi kita mendiagnosa langsung major depressive disorder. Karena kadang-kadang tumpang tindih nih dengan kecemasan, dengan borderline lah, apa segala macam. Ya nggak bisa kita lihat hanya depresi itu nangis-nangis aja gitu. Kadang-kadang depresi bisa juga secara dinamik itu ada anger depression. Dia memang nggak nangis gitu, kayaknya baik-baik aja gitu ya. Tapi marah-marah, emosional gitu ya. Kemudian bisa bahkan banting barang segala macam. Tapi sebenarnya underlying-nya adalah depresi. Ya, itu sebabnya di DSM-5 nih yang paling baru dikatakan langsung major depressive disorder. Ya, itu memang dikatakan gangguan mood yang serius ya. Jadi sedih boleh kalau memang ada
yang sakit, kerabat atau kenalan, kemudian ada yang juga kedukaan, ya kita nangis, nggak mungkin kita tertawa. Namun abis itu kita harus bangkit kembali. Tapi kalau terus-menerus pervasif, ya, dan cukup serius di sini dikatakan bisa mempengaruhi pikiran, ya, dan aktivitas kesehariannya, itu bisa mempengaruhi berbagai macam kehidupan emosi kita, ya, di dalam menghadapi setiap masalah. Nah, kalau sudah distress dan dysfunction, baru kita bisa bilang bahwa ini udah masuk ke dalam kriteria diagnostik depresi. Karena itu merupakan gangguan medis, ya. Beda sama sedih. Nilainya jelek gitu ya, sedih lah. Apalagi kalau diomelin, ya, dimarahin gitu, ya, pasti ditegur gitu pasti. Tapi kalau kita memang mental kita sehat, kita bisa melihat bahwa oh iya ya, kenapa ya saya sampai ditegur? Oh, berarti saya harus ada yang kurang. Nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oh ya, saya mungkin kurang di salah satu hal, saya harus memperbaiki. Nah, itu insight Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian simptomnya, gejalanya itu termasuk yaitu sedih, loss of interest, ya, atau pleasure in activities, ya, perubahan pola makan juga, gangguan tidur, bisa berlebih, bisa juga kurang, atau cepat capek, ya. Kemudian feeling-nya seperti tadi saya bilang worthlessness, ya, dan difficult konsentrasi, kayaknya susah banget konsentrasi, ya. Kemudian ini kriterianya juga paling tidak 5 dari gejala di atas itu selama 2 minggu periode berturut-turut kita bisa masukkan itu, oke, ini bisa dikatakan diagnostiknya adalah depresi. Dan banyak, ya, orang-orang juga suka cari-cari nih di Google, ya, apa segala macam, mencari sendiri nih self diagnose nih. Nah, itu hati-hati karena memang sebaiknya ke psikiater atau ke psikologi klinis, ya, untuk memang nanti akan ada wawancara psikiatrik apakah memang sudah masuk ke dalam kriteria diagnostik, ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, gejalanya apa sih, ya? Seperti yang tadi sudah saya terangkan, itu ada gejala emosi, kemudian gejala fisik dan kognitif, ya. Jadi depresi itu karena dia gangguan medis, ternyata ke semua area nih, ya, Bapak Ibu. Ada emosi apa aja, sedih, cemas, ya. Karena depresi yang suka kadang seringkali berkepanjangan dan cukup serius, cemas ini kadang-kadang muncul juga, ya. Gelisah yang seperti itu, ya. Berkurangnya kegembiraan, nah mulai ide bunuh diri. Kalau sudah mulai ide bunuh diri ini biasanya eh, cukup cukup dominan, biasanya kami menyarankan untuk rawat inap. Karena apa? Karena bisa tiba-tiba ya dia melakukan gitu, ya. Karena dia punya punya pikiran hanya preokupasi hanya itu aja, mati adalah eh, ya orang tua jadi nggak repot kalau misalnya dia mati, misalnya seperti itu, ya. Dan itu yang harus observasi ketat karena memang perlu sudah penanganan baik psikofarmaka maupun psikosuportif dan harus dirawat inap karena kita mau observasi di situ, ya. Kalau sudah ide bunuh diri itu muncul, kita harus hati-hati di situ dan bawa langsung ke ke rumah sakit. Merasa tidak ada harapan dan rasa bersalah. Seringkali masalahnya pun tidak jelas. Tapi karena tadi daya tahan mentalnya down, ya, rentan, ini bisa terjadi nih emosional seperti ini, ya. Kemudian di fisik ternyata juga terkena Bapak Ibu, yaitu masalah saluran cerna, ya. Seperti penelitian juga mengatakan bahwa cemas dengan GERD itu berhubungan tuh antara perut sama pikiran, ya. Begitu stres, orang awam bilang, ya, stres tuh apa sih gitu kan, ya. Memang antara harapan kita sama kenyataan itu tidak tidak apa ya, tidak sinkron gitu, tidak sesuai. Pengennya mungkin menjadi apa, eh, psikolog gitu, ya, atau menjadi dokter misalnya seperti itu, tapi kenyataannya nggak bisa atau tidak diterima. Nah, kalau kita coping mekanismenya kurang, ya akhirnya itu merupakan bahwa itulah akhir dari segalanya, ya. Dan mulai nih kalau sudah dari emosi itu kita abaikan, lama-lama nih mulai ke fisik. Itu sebabnya makanya suka ada juga istilah psikosomatik Bapak Ibu. Nah, itu biasanya memang di bidang penyakit dalam, ya. Karena mulai masuk nih masalah saluran pencernaan lah, minum obat-obatan antasida, perut, ya, nggak selesai-selesai. Kemudian sakit kepala, vertigo, migrain, ya.
kemudian juga nyeri hilang timbul dan berpindah-pindah, gelisah, agitasi, ya, dan beberapa penelitian juga misalnya orang yang dengan penyakit degeneratif, misalnya diabetes mellitus, itu sangat erat hubungannya dengan depresi. Begitu diabetes mellitus kemudian mulai mengalami gejala depresi, nah biasanya juga ada tuh nilai gula darah tuh laboratoriumnya di lab, padahal udah minum rutin obat gula apa segala macem, ya fluktuatif ya, jadi tidak terkontrol. Kadang-kadang tiba-tiba melonjak, tiba-tiba ngedrop, itu kan tidak nyaman di badan ya. Dan akhirnya gejala kognitif juga terpengaruh. Yaitu apa? Perhatian dan konsentrasi menurun, memori terganggu, sulit membuat keputusan dan sulit melakukan hal yang kompleks. Nah, di sini kalau pada orang lansia ini hati-hati karena mirip-mirip nih sama demensia. Ya, dia hampir overlapping lah diagnosanya. Karena sulit fokus juga dan pada lansia mudah lupa mulai. Tapi itu ada biasanya kita melakukan pemeriksaan lain lagi untuk apakah pasien tersebut atau orang tersebut dengan lansia 60 tahun ke atas ini memang sudah pre-demensia atau MCI ya, mild cognitive impairment, atau memang depresi. Dan kalau ada penyakit juga di dalam otak ya, itu juga penurunan fungsi kognitif karena nggak bisa mikir gitu. Atau kadang-kadang kalau udah yang lansia itu di fungsi eksekutif seperti yang tadi di slide kedua tadi, itu mulai merencanakan sesuatu, kemudian berhitung tuh udah mulai menurun. Jadi kalau misalnya dikasih uang 100.000, belanjanya cuma pisang 10.000, nah ini dia lupa nih, ya udah pergi aja gitu, pikirnya ya udah itu 100.000 dari 10.000. Nah ini yang seringkali akhirnya jadi dalam tanda kutip beban di dalam keluarga karena semuanya kok jadi kacau menurut keluarga, orang-orang terdekat di dalam lingkungan keluarganya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, penyebab dari depresi itu apa sih? Ya, ada 3, yaitu faktor genetik, faktor biologis, dan faktor keturunan. Ya, faktor keturunan ini juga pengaruh Bapak Ibu, ya, karena dan seringkali ini dipertanyakan ya. Faktor genetik itu juga pengaruh karena apa? Karena memang tadi ya, ternyata di dalam sel-sel otak tadi, di dalam bagian otak itu terjadi perubahan ya. Dan kenapa makanya juga ibu-ibu yang lagi mengandung ya, lagi hamil misalnya gitu, itu harus juga mood, suasana perasaannya juga harus happy karena itu pengaruh ke dalam menurut penelitian ya, pengaruh ke dalam janinnya ya. Oleh sebab itu ibu hamil yang sedang juga mengalami depresi, gangguan mental, itu juga dikatakan nanti bayinya bisa rewel lah, kemudian ya nangis-nangis terus, nanti mungkin tidak sulit makan, misalnya seperti itu. Karena memang pengaruh ya, ada hubungan. Kemudian juga biologis juga ada dari sel DNA-nya ya, dari keturunan tadi juga pengaruh ke dalam biologis tersebut. Dan ini seringkali menjadi penyebab nih kadang-kadang. Maksudnya salah-salahan nih. Ini mungkin keturunan dari antara suami istri misalnya dari kamu, yang satunya juga bilang dari kamu. Jadi salah-salahan itu menyebabkan akhirnya mereka karena tidak tahu tentang masalah depresi bahwa itu adalah suatu gangguan medis, ya akhirnya karena salah-salahan akhirnya menjadi sensitif dan akhirnya jadi bertengkar satu sama lain ya, karena tidak terima gitu bahwa kayaknya nggak ada masalah mental gitu ya, karena kan memang masalah mental atau psikis ini kan stigmanya masih ada ya Bapak Ibu gitu. Meskipun sekarang dengan adanya dari WHO sendiri mencanangkan bahwa there is no health without mental health, itu ya, mereka mencanangkan semboyan seperti itu, tetap masih belum banyak yang tahu bahwa penting loh kesehatan mental itu juga dijaga ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Mengapa penting mendukung orang dengan depresi? Di sini juga dikatakan dukungan sosial itu sangat penting dalam proses pemulihan seseorang yang mengalami depresi. Orang yang merasa didukung lebih mungkin untuk mencari bantuan profesional dan mematuhi rencana pengobatan. Karena apa? Karena orang depresi itu ya kadang sulit ngomong juga ya, kemudian tidak semangat,
Jadi boro-boro kita mau tanya gitu loh, karena ya ada nangis atau tidak mau bicara terus terang ya, sebenarnya bukan mau menyembunyikan, tapi memang gejolak emosinya itu sangat negatif sehingga akhirnya untuk ngomong aja juga berat gitu loh buat buat orang-orang yang mengalami depresi. Nah, kalau kita empati, kita lihat memang ada perubahan perilaku terutama karena yang paling mudah nih kita lihat adalah perubahan perilaku. Mungkin tadinya dia orang yang ceria tapi tiba-tiba banyak diam. Tadinya senang bergaul keluar, ini hanya di kamar aja. Tadinya mungkin suka apa ya kuliner misalnya seperti itu, ini nggak mau makan. Jadi kalau kalau nggak berlebih makannya, pola makannya atau malah nggak makan. Atau mungkin pola tidur yang tadinya berlebih ya tidur atau malah kurang sama sekali nggak tidur-tidur gitu ya, kurang sulit tidur. Nah, tapi kalau kita orang terdekat di dalam keluarga ya yang kita tahu seperti itu dan bisa paham tentang masalah perilaku tersebut ya, ada perubahan perilaku, itu mereka akan merasa didukung dan lebih mungkin untuk mencari bantuan profesional karena masalah perbedaan antara jiwa dengan fisik adalah pada pasien jiwa rata-rata merasa tidak sakit gitu. Nah, ini yang membuat agak kerepotan apa keluarga untuk membawa ke rumah sakit ya, ketemu psikolog atau ketemu psikiater yang seperti itu. Karena kayaknya I'm fine kok, I'm okay. Yang nggak oke tuh yang sana gitu. Jadi I'm okay, you're not okay gitu loh. Nah, masalah insight ini penting dan itulah bedanya memang antara fisik sama mental. Kalau fisik 3 hari, kalau tidak ada masalah gangguan pikiran, perasaan, sama perilaku, di fisik itu 3 hari atau 2 hari aja atau sehari bahkan demam atau sumeng atau rasanya nggak nyaman aja di badannya udah langsung minum obat. Hari kedua udah langsung pergi ke dokter. Aduh kok kayaknya nggak enak ya. Karena mereka punya insight atau self awareness yang cukup baik. Tapi kalau di jiwa ini sering terganggu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya memang kita yang sudah tahu paling tidak gitu ya, melihat ada sesuatu yang berubah di orang-orang terdekat kita, kita bisa mungkin dengan menanyakan, nggak mungkin mungkin nggak langsung buru-buru dibawa ke dokter ya, tapi menanyakan kenapa kok diem aja, kenapa kok kamu kemarin kuliah nggak sih gitu, atau ini kok temenmu udah datang tapi kamu nggak keluar gitu ya. Ya apapun itu, yang penting kita bisa aware terhadap perubahan sikap atau perilaku uh, yang ada di dalam keluarga ya atau di orang-orang terdekat. Nah, lanjut, apa sih dampak depresinya? Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, ini hanya sebagian. Dari pekerjaan atau sekolah itu dikatakan penurunan produktivitas, kesulitan konsentrasi, absen kerja atau sekolah. Nah, seringkali ini terjadi misalnya dia bagus gitu ya, kinerjanya di dalam satu perusahaan, tiba udah mungkin 10 tahun kerja, tiba-tiba menurun, udah mulai banyak gak masuk izin apa segala macam. Nah, biasanya nih yang bagian SDM nih yang mereka assessment di situ ya kok biasanya cepet gitu ya kinerjanya bagus, terampil dan nggak pernah absen. Tapi ini kok sekarang ini kok banyak banget ya absen kerjanya. Bisa aja karena burnout dia capek, lelah karena udah 10 tahun kerja apa segala macam dengan rutinitas. Mungkin aja, mungkin bisa terjadi ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu. Jadi bisa quality of life-nya jadi membaik gitu ya. Kalau didiemin ya makin makin parah gitu ya dan akhirnya bisa pemutusan hubungan kerja karena ya sudah sakit dalam tanda kutip ya. Hubungan juga terganggu ya. Konflik dengan keluarga dan teman, penarikan diri dari orang lain, sulit dalam hubungan interpersonal. Selalu aja salah nih. Terutama memang remaja atau dewasa muda yang sedang membina hubungan pun juga dengan suami istri. Karena apa? Karena dianggapnya males lah, ya nggak pernah mau mengerti, ada aja gitu loh, sehingga nggak pernah nggak pernah bisa baik-baik saja gitu. Ada aja itu hal-hal sepele biasanya Bapak Ibu, hal-hal kecil gitu loh, bukan yang topik-topik besar ya, tidak gitu. Dan itu sangat sensitif banget, akhirnya menyebabkan hubungan jadi retak. Kesehatan fisik seperti yang tadi sudah dijelaskan, meningkatnya risiko penyakit degeneratif, apa aja tuh? Penyakit jantung, ya, diabetes, stroke, masalah tidur, kelelahan dan nyeri kronik. Penyakit hipertensi atau jantung misalnya hipertensi ya, darah tinggi. Begitu cemas atau begitu dia merasa tidak mampu segala macam, gangguan tidur,
itu sering terjadi akhirnya ya tensinya naik karena tidurnya kurang. Kenapa? Karena mulai merasa lagi atau berpikir negatif besok. Ya kalau bangun gitu, saya nggak mau tidur, jantung saya nggak bener bermasalah meskipun minum obat. Tapi kalau saya bawa tidur nanti besok masih bangun nggak ya gitu. Jadi mulai overthinking sehingga akhirnya ya gangguan tidur juga terjadi atau makan juga jadinya nggak nafsu makan karena nanti kalau misalnya ini kolesterol saya naik ya. Jadi merasa bahwa ya sudahlah saya mendingan gak usah makan aja. Jadi apapun yang ada di pikiran dia yang memang berbeda dari pada umumnya. Kesehatan mental itu udah pasti ya. Meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental lainnya seperti kecemasan, depresi dengan cemas, mixed anxiety depression tuh banyak banget Bapak Ibu. Karena depresi nggak tidak kunjung sembuh menyebabkan kecemasan meningkat. Kemudian gangguan penggunaan zat. Kenapa? Karena zat-zat itu ada yang stimulan jenisnya Bapak Ibu. Sehingga meningkatkan moodnya, meningkatkan rasa percaya dirinya. Apalagi dengan sekarang lifestyle ya. Jadi menganggap bahwa pakai amfetamin sedikit nggak apa-apa kok. Yang penting saya bisa performnya bagus gitu ya. Saya mau presentasi besok di depan direktur, di depan orang-orang yang nanti bos-bos saya gitu ya. Saya pakai sedikit lah gitu. Soalnya saya nggak bisa berpikir justru kalau di depan gini ya atau begini presentasi saya butuh stimulan untuk ngangkat mood untuk bisa saya fokus apa yang mesti saya sampaikan apa yang saya mesti bicarakan apalagi semua orang melihat saya. Nah ini kadang-kadang menjadi alasan tuh Bapak Ibu sehingga kalau dia tidak pakai mulai timbul cemas bahkan kadang-kadang panik ya kemudian gangguan makan. Jelas kalau misalnya dengan penggunaan zat, contoh aja yang paling kecil, misalnya rokok. Rokok semakin banyak ya, ya menandakan memang orang tersebut ya stres ya. Karena apa? Karena memang rokok itu nikotin. Nikotin itu memang menurunkan nafsu makan, tapi juga dia bikin tenang pikiran. Sehingga akhirnya biasanya orang yang makin hebat merokoknya, itu ya nafsu makannya menurun. Karena dia makan tapi delay. Mungkin makan siangnya bukan jam 12 kita udah lapar, dia bisa jam 3 siang. Nah, kalau itu terus-menerus, ya akhirnya mulai muncul lah ya gastritis, akhirnya GERD, ya masalah pencernaan, lambung. Karena apa? Karena nikotin itu menekan nafsu makan. Ya nggak terlalu lapar dia, kita udah lapar, dia enggak gitu. Dan tapi kan bukan hanya nikotin ya, temennya si nikotin ini ada beberapa belas zat di dalam rokok itu bikin kesehatan kita pasti terganggu. Mungkin pada saat ini kita masih umur 17, ya baik-baik aja paru-parunya ya, elastisitasnya, kembang kempis paru itu masih bagus, jantungnya juga masih oke. Tapi kita memasukkan asap itu ke dalam tubuh kita, ya nanti di 10 tahun kemudian atau 20 tahun atau mungkin kurang dari 10 tahun, ya udah mulai batuk-batuk, ada flek. Karena memang bentuknya kan asap. Sehingga akhirnya kita kehirup juga ke dalam, nah itu yang akhirnya di paru-paru itu tidak bersih. Nah, semakin banyak mereka memakai atau menggunakan rokok ya dengan alasan kadang-kadang nge-vape juga ya kalau enggak ngerokok tapi saya nge-vape kata gitu yang satunya ya sami mawon sih sebenarnya ya karena itu tetap asap dan tetap juga ada campuran-campuran kita nggak tahu dia yang jual memang bilang bahwa oh itu ada rasa coklat, oh itu ada rasa stroberi tapi kita tetap kalau sudah bentuknya asap kan pasti juga zat kimianya nggak jauh beda sama rokok gitu karena supaya bisa dibakar ya pada saat eh, dengan zat kimia tersebut sehingga akhirnya mengeluarkan asap dan dihisap cara pemakaiannya. Jadi sama sebenarnya gitu loh. Tapi ya karena usaha dagang itu ya dengan berbagai macam iklan akhirnya menganggap bahwa nge-vape itu lebih ringan daripada rokok. Sebenarnya sih sama aja Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, pentingnya kita mungkin bukan kita yang depresi ya, mungkin bukan kita yang mengalami hal seperti ini. Namun kita perlu juga tahu bagaimana sih mengenali depresi pada orang lain sehingga kita bisa menjadi teman atau support system ya untuk orang tersebut gitu ya. Karena siapa sih yang mau sakit pasti nggak ada. Meskipun itu masalah mental ya. Karena nggak nyaman Bapak Ibu kalau mengalami depresi. Orang kalau tidak peka atau tidak empati, seringkali mungkin kata sekarang itu bilangnya lebay ya. Makanya banyak berdoa gitu. Makanya baca Alkitab gitu. Makanya bersaat teduh, jangan jauh dari Tuhan. Makanya
Jadi makanya kamu harusnya. Nah, kalau udah harusnya seperti itu malah bukan memberi support dari kata-kata kita, tapi malah membuat down. Oh iya ya, memang saya nggak layak di orang aja, saya nggak layak gimana di hadapan Tuhan seperti itu. Yang jelas kita bisa lihat adalah perubahan perilaku seperti yang tadi saya katakan. Ya, perhatikan perubahan dalam kebiasaan seperti penarikan diri dari kegiatan sosial, perubahan pola tidur, atau perubahan nafsu makan. Apa mereka tampak lesu, mudah tersinggung, atau memiliki kesulitan berkonsentrasi? Apapun Bapak Ibu, mungkin bukan depresi. Ya, kadang-kadang ini di fisik juga ada nih masalah seperti ini. Tapi paling tidak kita bisa membantu orang tersebut untuk bisa ke dokter lah, ke rumah sakit gitu. Karena masalah fungsi liver juga lemah letih lesu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, paling tidak kita sudah menolong apapun itu. Namun memang yang paling mudah terlihat adalah perubahan perilaku karena itu yang terlihat ya, yang terlihat oleh kita gampang. Yang tadinya sabar tiba-tiba marah-marah ya. Seperti yang tadi saya bilang marah boleh kalau memang ada yang nggak sopan sama kita atau mungkin kita mau ada pencopet ya, ada yang mau berbuat jahat kita marah gitu, ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada sebab tapi terus kita marah-marah, nah ini yang harus kita tanda tanya besar. Sedih boleh gitu kan seperti tadi saya bilang, tapi kalau sedih berkepanjangan akhirnya sudahlah mati aja. Nah ini harus juga dibantu Bapak Ibu karena isi pikirnya itu udah itu semua, apa yang ada di dalam otaknya itu. Terus kemudian juga cemas boleh ya, tapi cemas terus akhirnya excessive worry banget gitu ya, apa-apa jadi khawatir, apa-apa jadi takut. Lama-lama ya jadi paranoid gitu. Karena apa? Udah mulai levelnya udah lebih tinggi ya jadi curiga. Nah, ini harus dibantu Bapak Ibu ya. Lanjut. Selain perilaku, emosi juga. Nah, tadi ya marah jadi marah-marah. Kemudian perhatikan perubahan dalam suasana perasaan dan ekspresi. Apakah mereka sering merasa sedih, putus asa, atau tidak berharga? Apakah mereka berbicara tentang kematian atau bunuh diri? Ya, merasa lonely, ya, merasa nggak punya siapa-siapa, merasa nggak ada yang perhatian sama dia. Ini juga mulai. Padahal kayaknya kita udah memperhatikan ya, tapi kok dia tetap merasa sendiri, nggak ada yang peduli, saya anak yang tertolak, yang seperti itu. Jadi luka dalam batinnya itu besar banget gitu, sehingga menyebabkan bahwa oh iya ya, Mbak, semua itu akan baik-baik saja kalau dirinya mati. Nah, kalau udah pikirannya seperti ini, itu tadi saya bilang hati-hati ya, harus cepat dibawa ke eh, dibawa terapi atau ke rumah sakit Bapak Ibu, karena bisa-bisa karena dia masih masih pikirannya masih mati-mati begitu aja. Nah, ini bahayanya. Karena dia masih punya energi tadi perilaku itu. Nah, dia mulai itu dengan pikirannya mau mati terus itu mulai dia berkreasi dan mulai punya ide untuk gimana nih bunuh dirinya. Nah, ini yang justru kenapa makanya harus dirawat inap. Entah dia nanti beli baygon, entah dia nanti beli tali. Nah, ini nih yang justru punya pikiran seperti itu. Apalagi kalau ternyata memang ada gangguan persepsi. Apa itu? Yaitu ada halusinasi. Depresi dengan halusinasi, ciri psikotik juga ada Bapak Ibu. Jadi memang nyuruh itu. Dia dengar banget dengan jelas ya, di dalam telinganya itu terdengar jelas suara orang ya Bapak Ibu. Jadi bukan suara ketok-ketok atau suara, kalau halusinasi itu bukan suara kucing yang lagi meong gitu ya, bukan suara hewan, bukan suara mesin, bukan. Namun jelas suara orang tapi nggak ada orangnya. Ya, itu terdengar jelas di dalam. Itu ada gangguan di dalam sel otak sebenarnya Bapak Ibu, yaitu hiperdopaminergiknya, sehingga kita tidak dengar orang tersebut yang mengalami depresi dengan ciri psikotik dengan halusinasi itu mendengar jelas. Nah, seringkali ini biasanya dibawa ke alternatif dulu nih, gitu. Baru nanti nih ketemu ke psikiater atau psikolog nanti kalau udah mulai perubahan perilaku agitasi atau tadi udah melakukan percobaan udah tentang main suicide, nah itu baru dibawa. Karena apa? Karena udah berdarah-darah Bapak Ibu. Jadi udah ke UGD itu dengan ya banyak eh, sayatan atau apapun itu, atau di lehernya jejas atau segala macam. Tapi biasanya itu tidak apa-apa sih Bapak Ibu, karena itu juga kalau didoakan apa segala macam baik-baik aja. Tapi kalau memang ternyata cukup cukup dominan, cukup gejala atau simptom itu cukup menonjol, alangkah baiknya memang
coba juga langsung dibawa ke rumah sakit. Karena semakin sering perubahan perilaku itu terjadi, sama seperti kayak kejang. Semakin sering kejang, ya sel-sel saraf itu semakin terganggu ya. Jadi ibaratnya kayak kabel ya, lebih banyak yang konslet lah seperti itu. Itu kira-kira analoginya ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya terjadi perubahan fisik ya. Perhatikan perubahan fisik seperti perubahan berat badan, kelelahan yang berkepanjangan, atau sakit kepala yang persisten. Ya, apakah mereka mengalami perubahan dalam kesehatan fisik? Ya, ini juga harus hati-hati karena apa? Karena memang masalah fisik itu kan juga kalau misalnya orang dengan kejang itu kan biasanya pakai sakit kepala ya. Ada juga yang tidak, tapi biasanya sakit kepala dulu, kayak ada aura, terus akhirnya dia kejang ya, terjatuh yang seperti itu. Jadi bisa aja apa namanya memang memang penyakit fisik gitu murni gitu. Tapi itu yang membuat kenapa kita juga tetap harus waspada. Meskipun itu mungkin bukan depresi murni, mungkin gangguan mental organik, tapi paling tidak kita sudah tahu dan akhirnya kita bisa membawa ke rumah sakit untuk cepat-cepat dapat penanganan Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana sih memberikan dukungan kepada orang dengan depresi? Fungsi kita ini sebagai berkat ya Bapak Ibu, sebagai saluran berkat. Kalau kita melihat ada seseorang yang memang kok jadi beda ya, misalnya seperti itu. Mungkin kita bisa dengan melakukan empati dulu ya. Empati, meraba rasakan bagaimana apa yang dia rasa ya. Apakah kita cukup bisa mengerti? Mungkin menjadi pendengar juga dengan sabar ya. Kita jadi a good listener lah. Dia mungkin butuh untuk curhat aja, bukan untuk solving problemnya ya, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi pada saat itu here and now yang dibutuhkan adalah kita untuk mendengarkan saja gitu ya. Kemudian berikan dukungan praktis. Kita bisa menerima dia apa adanya gitu ya. Ya tidak cepat-cepat kasih nasihat gitu maksudnya. Oh, harusnya tuh kamu seperti ini. Dulu tuh saya begini-begini. Ada tuh teman saya. Jadi akhirnya membuat orang tersebut yang memang pikirannya lagi banyak negatif, makin blunder, makin, oh iya ya, kok dia nggak merasakan apa yang saya rasa sih, gitu ya. Itu dengan kita melakukan empati, kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa menerima dia apa adanya, itu dia merasa diterima bahwa ada orang loh yang paham sama dia. Karena semua bilangnya saya tuh pura-pura, lebay gitu ya, buat-buat aja. Kamu tuh rentan, ringkih, karena kamu tuh banyak dosa. Nah, apalagi kalau udah ngejudge seperti itu ya, itu makin membuat dia, oh ya sudah, memang saya berdosa dan nggak layak hidup lebih lama lagi. Ya, kemudian bisa dengan kita melakukan tiga tadi, empati, mendengarkan dengan sabar, acceptance, itu kita bisa mendorong dia atau bahkan membawa dia ke terapis. Karena seperti yang tadi saya bilang, rata-rata yang mengalami masalah mental itu nggak punya merasa kayaknya nggak apa-apa kok, saya bisa, nanti aja lah, saya mau doa aja dulu apa segala macam. Boleh Bapak Ibu, itu sangat-sangat membantu karena memang penanganannya sebenarnya harus holistik. Jadi sebenarnya mudahnya adalah memberikan dukungan kepada orang dengan depresi itu empati, listening, sama acceptance. Jadi kita ingat aja Ella ya, bagaimana cara empati, listening itu memang ada cara-caranya sih Bapak Ibu. Tapi terimalah apa adanya, mendengar dulu ya, itu yang bisa kita lakukan. Kita memang perlu latihan. Tapi paling tidak kita punya hati untuk menolong dan mendorong untuk orang tersebut dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke psikiater, ke psikolog, itu ya kita sudah memberikan dukungan yang tepat terhadap orang tersebut ya yang mengalami depresi. Lanjut. Kemudian kita juga perlu mendorong, kalau tadi udah bisa dibawa ke ini apa, mencari pertolongan, kita juga bisa minta bantuan profesional ya. Mencari dukungan profesional adalah langkah penting untuk kesehatan mental karena diagnosa pasti itu harus dilakukan oleh psikiater atau psikolog ya. Tidak bisa kita tadi self diagnose, itu hati-hati di situ ya. Psikiater itu apa sih bedanya, kan seringkali nih ya Bapak Ibu, seringkali jadi pertanyaan. Kalau psikiater itu backgroundnya, latar belakangnya adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam kesehatan mental. Jadi mereka bisa meresepkan selain mendiagnosa ya obat jika diperlukan. Tapi tetap ada psikoterapi yang non farmakologi juga ada. Ya, tapi kalau psikolog atau terapis itu memang latar belakangnya untuk lebih ke apa?
ilmu sosial ya, itu seperti terapi perilaku kognitif, kemudian terapi bicara itu dilakukan oleh psikolog ya, yang dapat membantu mengelola gejala depresi. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, sama terapi kelompok itu juga dilakukan, dapat memberikan dukungan dan wawasan dari orang lain yang mengalami depresi. Ini dapat membantu individu merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Dalam arti misalnya sel group, kalau di gereja ya Bapak Ibu, kalau dalam satu komunitas, kalau di dalam rumah sakit juga ada di terapi kelompok. Itu bisa sama-sama tadi ya, saling belajar untuk sharing di situ, bagaimana juga isi-isi pikirnya itu bisa diarahkan untuk tidak negatif lagi, tapi mulai satu-satu distorsi pikiran tadi, pikiran yang menyimpang itu mulai dibetulin satu-satu Bapak Ibu. Bahwa saya anak yang tidak layak, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti digali lagi lebih dalam. Nah, itu pentingnya masuk ke dalam psikoterapi. Selain obat, obat itu tadi untuk neurotransmitter yang terganggu tadi, Bapak Ibu, ya. Karena seringkali kalau depresi itu adalah neurotransmitter yang terganggu adalah serotonin, sehingga akhirnya dikasih obat antidepresan, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada buku dan sumber daya ya, ada yang dari buku kita bisa setelah mereka udah mulai pemulihan, kita juga bisa ajak mereka untuk baca buku ke sumber yang memang baik ya Bapak Ibu, karena begitu banyak informasi yang seringkali tadi tidak membuat support sistem tapi malah membuat down, karena di dalam medsos apa segala macam kita juga perlu hati-hati untuk menyaring ini semua ya, bagaimana cara mengatasi depresi yang benar. Lalu lanjut. Di sini juga dikatakan mencari bantuan adalah tanda kekuatan dan ingatkan mereka bahwa meminta dukungan adalah langkah berani dan menunjukkan keinginan untuk pulih ya. Tadi ini masalah insight Bapak Ibu. Kalau dari orang tersebut memang ada keinginan, ada willingness untuk sembuh, untuk pulih, itu luar biasa. Dan kita patut hargai banget gitu loh. Mereka mau cerita ke kita aja tuh luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita berarti dipercaya oleh mereka gitu, oleh orang yang mengalami depresi tersebut gitu. Karena sulit membuat mereka untuk datang ke rumah sakit aja itu sulit Bapak Ibu ya. Apalagi untuk bercerita di depan dokter itu nggak mudah untuk bercerita tentang masalah yang dihadapi. Kadang-kadang mungkin tidak ada ceritanya tapi langsung nangis. Nah itu perlunya kita juga ya diam dan menyediakan waktu untuk biar mereka orang tersebut ya nangis dulu gitu loh. Kita nggak tidak langsung nge-push untuk ayo cerita, kenapa kamu gitu ya, kenapa begini. Apalagi kalau udah nasihat yang terlalu dini kita paksakan ya dengan memakai standar kita gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi akhirnya salah dalam kita memberikan dukungan terhadap orang-orang atau ya yang terkena depresi ini. Karena pakai standarnya kita. Dulu saya juga mengalami kayak gitu, tapi saya bangkit, saya semangat gitu. Bagus memang Bapak Ibu, tapi mungkin statement itu diutarakan nanti mungkin 2 minggu kemudian atau 2 bulan kemudian setelah ini lagi dalam taraf pemulihan atau di terapi dulu gitu. Karena kalau terlalu cepat dan kita langsung lebih banyak kitanya yang bicara, justru kita nggak tahu how do you feel-nya itu, kita jadi terlewat miss hal-hal informasi yang penting. Sementara pikirannya lagi terganggu, distorsi ya Bapak Ibu. Jadi ingatkan mereka bahwa meminta dukungan adalah langkah berani dan menunjukkan keinginan untuk pulih. Kita berikan support, kita bilang bahwa saya menghargai cerita yang disampaikan dan merasa bahwa saya itu dipercaya, seperti itu. Sehingga membangkitkan sedikit ada hope lah buat mereka, ada harapan buat mereka bahwa mereka dimengerti. Ya. Lanjut. Nah, pentingnya peran keluarga ya, karena seringkali circle di dekat kita ini yang kita terlewatkan karena merasa bahwa kayaknya baik-baik aja gitu ya di rumah, pulang, masuk kamar yang seperti itu gitu loh semuanya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya perasaan di dalam dirinya ya.
Nah, kalau sekarang dengan yang seperti tadi saya bilang, dengan kemajuan gadget seperti ini, booming semuanya serba digital di era digital ini, masalah mental ini banyak sekali. Karena apa? Karena mereka ternyata di kamar main game atau judi online misalnya seperti itu ya. Itu membuat adiktif ya. Jadi ada perilaku impulsif. Begitu begitu WiFi mati aja, waduh tantrum. Karena merasa semuanya tuh the end of the world gitu loh, nggak ada lagi semangat buat dia dan marah-marah yang seperti itu. Sebenarnya dasarnya adalah tadi, yaitu depresi itu. Jadi dia lebih lebih pede kalau berhubungan sama ini virtual yang seperti ini, tapi kalau ketemu itu membuat mereka jadi lower self esteem. Nah, itu juga kita harus perhatikan ya. Keluarga itu dapat memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan. Seperti tadi saya bilang, tata laksananya adalah holistik, ya, terlibat dalam aktivitas yang sehat dan positif bersama. Ya, kalau ada anak yang diem gitu atau adik saudara gitu ya kita sapa lah gitu. Gimana tadi siang atau tadi pagi? Gimana ujiannya? Apa segala macam. Mungkin tidak tidak terus menerus gitu ya bicara gitu, tapi paling tidak kita bisa melihat dari gesturnya, kemudian kita pendekatannya juga dengan empati yang seperti tadi ya. Edukasi diri tentang depresi untuk memahami kondisi orang yang Anda cintai ya. Lanjut. Nah, perlu juga menjaga kesehatan diri sendiri. Selain kita tadi menolong orang lain, kita peka bahwa ada orang lain yang perlu bantuan, kita juga harus juga sehat karena kita juga ingin well-being ya Bapak Ibu. Quality of life itu apa sih gitu ya? Kita bukan soal punya uang banyak, bukan soal harus cantik ya, dipermak atau wah cantik, cakep segala macam, punya uang banyak gitu ya, bukan bukan hanya seperti itu gitu loh. Berkualitas hidup adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, yaitu ada kelebihan dan kekurangan, sehingga kita kenal sama diri kita sendiri, dan akhirnya kita punya coping mekanisme terhadap apa yang kurang dari kita, dan kita mengoptimalkan apa kelebihan kita, sehingga kita pada satu ketika bisa membantu orang lain. Ini yang hidup berkualitas. Kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga bukan bukan hanya eh, diri kita aja yang kita menjadikan konsep the self-nya itu harus oh ya egois apa segala macam, itu tidak, tapi kita tahu bahwa oh iya ya bahwa saya ini sebenarnya juga butuh orang lain, saya sebenarnya juga ada kekurangan, saya sebenarnya juga ada hal yang baik yang dalam diri saya bisa bagikan ke orang lain, entah menjadi pendengar yang baik, entah saya punya waktu cukup untuk orang lain yang seperti itu. Nah, kenal. Seringkali kita jadi follower atau apa ya, kalau kita lagi ngefans sama wah satu grup musik atau apa gitu, wah kita tahu sampai detail bagaimana mereka makan, minum, apa segala macam. Kita ikutin terus ya, karena kita fans fanatiknya lah pokoknya ya. Tapi kita kenal nggak sih sama diri kita sendiri gitu ya? Kita harus kenal sama diri kita sendiri, dan terutama ya Tuhan ya yang ciptakan kita tuh kan juga kita harus deket sehingga kita juga peka oh iya ya saya memang salah, oh iya ya saya harus bangkit yang seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi itu kita harus jaga diri kita sendiri ya, baik secara spiritual, secara mental, secara fisik ya. Sama sebenarnya kalau kita juga sakit fisik kan juga kita jadi tahu kalau udah musim hujan ya jangan minum es lah kalau memang ternyata tenggorokannya bermasalah ya, maksudnya rentan, ya udahlah minum anget aja misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada pengendalian diri, ada pengenalan diri, ada self awareness kita. Ya udah jangan minum es gitu. Itu namanya cari penyakit. Sama mental juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jaga keseimbangan antara mendukung orang lain dan merawat diri sendiri. Jangan akhirnya kita jadi sama-sama ya sama-sama jatuh ya, sama kecapean, akhirnya kita burn out juga, ya, beristirahat dan menjaga kesehatan mental. Lanjut. Nah, strategi mengatasi depresi itu apa? Itu ada beberapa cara ya. Ada dengan terapi, yaitu sebenarnya terapinya bukan hanya ini aja, banyak Bapak Ibu. Terapi perilaku kognitif ya, antara kognitifnya udah tahu bahwa merokok itu tidak baik, misalnya contoh seperti itu. Tapi tetap dilakukan gitu. Kalau ditanya udah tahu gitu. Udah tahu bahwa bunuh diri itu nggak bagus, dosa. Kalau ditanya gitu, kamu tahu nggak itu bahwa itu dosa gitu ya? Tahu gitu.
tapi perilakunya tetap dikerjain sama dia, mencoba gitu loh. Atau kalau misalnya pun tidak masih ada rasa takut untuk mati, nah mereka biasanya self harm tuh ya, melukai diri ya, entah pakai cutter atau apa di itu sampai keluar darah. Begitu keluar darah ada pain, mereka lega gitu loh. Karena mereka apa ya, kompensasikan itu rasa sakit hatinya itu ke sakit fisiknya itu. Jadi ya dikompensasi ya Bapak Ibu. Nah itu terapi perilaku kognitif ini nggak bisa sekali, ada beberapa sesi. Dan terapi interpersonal ya ini, jadi memang ini gimana sih kepribadian dia, gimana sih karakternya yang seperti itu ya, adalah pendekatan efektif dalam mengelola gejala depresi. Tapi masih kadang-kadang harus di-mix nih terapinya, nggak cuma ini aja. Kemudian obat-obatan antidepresan seperti tadi yang saya bilang dapat membantu menyeimbangkan kimia otak dan mengurangi gejala depresi, tapi harus digunakan di bawah pengawasan medis. Obat-obat antidepresan itu tidak menimbulkan ketergantungan Bapak Ibu, tapi itu adalah suatu kebutuhan. Nah, seringkali ini salah gitu karena dibilang obat-obat minum obat jiwa penenang nanti ketergantungan. Tidak Bapak Ibu ya, itu adalah kebutuhan. Sama sebenarnya seperti kalau kita tahu ada saudara atau kenalan yang minum obat anti hipertensi, kemudian DM itu bahkan seumur hidup ya, untuk pengencer darah, kolesterol, apa segala macam itu ya, untuk gula kontrol ya memang harus diminum. Kalau enggak nanti silent hypertension, kalau misalnya pas tidur terus tiba-tiba tensinya tinggi terus besok pagi jadi stroke misalnya, seperti karena memang elastisitas di dalam pembuluh darahnya sudah berkurang sehingga harus minum obat seumur hidup. Iya, tapi apakah itu ketergantungan? Bukan. Itu adalah kebutuhan untuk tubuhnya ya. Nah, ini juga seperti itu karena itu adalah kebutuhan untuk sistem sel-sel neurotransmitter dan sel kimia otak. Karena kalau enggak ya bagaimana berkualitas hidupnya? Bagaimana bisa well-being? Justru kasihan. Ya harusnya dia bisa selesai studinya, S1-nya, S2-nya, tapi ternyata nggak bisa, cuman ya gara-gara depresinya tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi penting itu minum minum obat. Kadang-kadang itu diputus karena bilangnya yaitu ya apa kalau di rumah sakit di poli itu pasien gitu nggak mau dok gitu. Nah kalau memang tidak mau dengan obat, terus apa support sistemnya? Karena nggak bisa, saya mau hipnoterapi, bagaimana orang belum tenang, gimana mau dihipnoterapi? Orang pikirannya masih belum belum bener gitu ya, masih banyak banyak memori-memori masa lalu, trauma masa lalu ya, kemudian juga negatif thinkingnya kenceng banget, bagaimana mau ditenangkan hipnoterapi? Yang ada juga flashback nanti, malah trauma masa lalu men-trigger dia menjadi pencetus dia untuk, oh iya memang memang saya mati aja, nah seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu kebutuhan utamanya tuh apa pada waktu datang itu ya, pada waktu pertama kali itu kita lihat. Dan kalau misalnya pun nggak bisa tidur terus kita suruh paksa, ya udah nanti meditasi aja, mungkin udah dikerjakan juga, tapi ternyata memang nggak bisa tidur juga, sementara otaknya terus bekerja, akhirnya lelah, besokannya nggak bisa bangun pagi, besokannya jadi ngedrop lagi dan ya entah nggak ngerjain PR atau segala macam. Ya, jadi obat-obatan itu penting ya Bapak Ibu. Gaya hidup sehat ya, seperti Bapak Ibu ketahui, diet seimbang, olahraga teratur, tidur cukup ya, dan manajemen stres dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ya, biasanya memang dengan meditasi ya, selain tadi spiritual, medis ya, juga dukungan keluarga, dan juga biasanya kita juga menyarankan juga salah satunya mindfulness Bapak Ibu ya. Itu memang kalau di Indonesia kan relaksasi pernafasan ya, itu ada tekniknya. Jadi kalau mindfulness tuh di negara-negara maju tuh biasanya sudah menerapkan seperti itu. Jadi mereka bilangnya jangan mindless gitu, tapi mindfulness. Bagaimana kita memasukkan, mendownload di otak kita itu hal-hal yang baik. Ya, jadi di restart ulang lah ibaratnya seperti itu dengan ada tekniknya. Kemudian dukungan sosial, membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, ya komunitas, di gereja atau apapun itu yang baik ya, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat membantu individu merasa terhubung dan didukung. Jadi merasa diperhatikan, merasa berarti, tidak merasa sendirian, loneliness yang seperti itu ya. Lanjut. Nah, menghindari burnout. Ini seringkali kalau misalnya kita
kita rutin ya, baik di dalam hal apapun, pekerjaan, sekolah mungkin, atau juga pelayanan, atau apapun Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, itu boleh dikatakan yang pertama ya, ada 4 goal di situ menghindarinya, itu ketahui batas kemampuan diri dalam memberikan dukungan. Tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan, kita bisa tahu, kita bisa kenal diri kita sendiri ya. Jaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, kemudian jangan ragu meminta bantuan dari orang lain. Nggak usah malu, nggak usah gengsi gitu, karena memang kita makhluk sosial. Jadi itu memang memerlukan tetap komunitas seperti itu ya. Dan yang pasti adalah kita butuh tetap ke Tuhan gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa berinteraksi sama yang lain juga dengan baik, tidak terganggu hubungan interpersonal kita. Kemudian carilah kegiatan positif atau melakukan hobi untuk diri sendiri. Banyak yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Oke, lalu yang depresi prevention dan manajemennya, lanjut. Itu ada diet juga bisa dikerjakan ya, kemudian exercise, kemudian good habits ya, jangan melakukan alkohol, minum alkohol, smoking, ya. Kemudian boleh dengan suplemen ya, omega 3, iron ya, besi, zinc ya, asam folat. Kemudian ada manajemen dengan vitamin D ya. Kemarin kan memang waktu pas COVID ya Bapak Ibu itu kan juga vitamin D booming ya. Karena memang itu untuk juga daya tahan tubuh Bapak Ibu, juga exercise untuk jantung ya, kemudian social support, jaringan social support lainnya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana nih mencegah pikiran bunuh diri? Ya, karena ini yang depresi berat tuh di sini. Pentingnya dukungan dan pemahaman bagi mereka yang berjuang ya. Jangan takut bertanya, mengajukan pertanyaan tentang pikiran bunuh diri dapat membuka komunikasi dan membantu mereka merasa didengar. Jadi jangan takut bertanya gitu. Tanya aja dengan cara tadi ya, empati, listening dan acceptance itu gitu ya. Kemudian dukungan tanpa penilaian tadi, jangan langsung judgment ya. Tawarkan dukungan dengan cara yang tidak menghakimi sehingga mereka merasa aman untuk berbagi perasaan, dorong mencari bantuan ya, kemudian jadi pendengar yang baik sama seperti tadi, dan pendidikan tentang depresi ya. Setelah kita tahu, kita paling paling tidak bisa mengingatkan dia kan ini nggak makan nih, makannya jadinya sedikit, coba yuk. Nah, misalnya seperti itu, kita jadinya bisa masuk topiknya, bukan harus langsung ke topik depresinya ya. Mungkin dari gangguan tidurnya kita bisa tanyakan, atau dari pola makannya. Banyak hal sebenarnya, entry gate-nya banyak gitu. Nah, tapi memang kita harus empati. Kalau enggak, ya kita langsung nanya kayak checklist gitu, nggak bakalan dapet, karena mereka langsung defense ya untuk menceritakan yang sesungguhnya ya. Oke, lanjut. Oh, sudah. Berarti yang terakhir referensinya dari sini. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, kayaknya saya terlalu panjang ya. Terima kasih Dok untuk penjelasannya. Iya, terima Benar-benar kasih. membuka pikiran ya, karena pasca pandemi kemarin memang dikatakan banyak informasi, banyak sekali gangguan mental begitu. Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Kita kumpulkan 1, 2, atau 3 pertanyaan, nanti langsung dijawab Dr. Poppy gitu ya Bapak Ibu ya. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan tadi? Atau sudah sangat jelas ya? Oh, Oh, ada. Putri Sofyan. Ada? iya. Selamat malam, Dr. Poppy. Malam, malam. Iya, Dr. Poppy, terima kasih untuk sharingnya. Saya mau bertanya, kalau kita ada saudara atau lingkungan kita yang kita tahu mengalami something happen, terus kita menawarkan, eh, dia pun udah menyadari, misalkan sudah menyadari kalau kayaknya ada merasa kayak depresi atau sesuatu, terus kan kalau kita kan tidak mengerti harus bagaimana ya. Nah, kalau kita menawarkan kayak konseling ke psikolog gitu, tapi mereka tidak mau, batasan mana sih untuk kita bisa menolong mereka? Oke, Ya, ada lagi Bapak Ibu? Nanti sekalian dijawab oleh Dr. Poppy. Di chat mungkin Kak Evi.
Ada satu masuk ya Kak ya. Ini trauma karena kejadian buruk nasional, bagaimana menghadapinya. Dengan Lia, Kak Lia ya Kak Lia. Maksudnya trauma kejadian buruk nasional tuh Kak Lia mungkin bisa menjelaskan? Mungkin demo kali ya. Trauma, ada demo, mungkin contoh seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan? Baik. Silakan Dokter Popi dari 2 pertanyaan tadi. Ya, baik. Dengan Mbak, siapa tadi Mbak? Putri Sofyan. Ya. Putri, oke. Ya, memang, ya terima kasih ya Bu Tri untuk pertanyaannya. Ini memang seringkali ditanyakan sama keluarga ya, terutama keluarga pasien sih untuk membawanya tuh bagaimana gitu. Ya sebenarnya memang susah-susah gampang ya. Tapi saya cuma ngambil contoh aja waktu pada saat memang eh, ada ada keluarga pasien yang ada keluarga yang mengalami depresi ya, tapi waktu itu memang juga lebih berat sih gangguan jiwanya yaitu skizofrenia, Bapak Ibu. Jadi pada saat keluarganya memang tahu bahwa ini emosional apa segala macam ada perubahan perilaku. Nah, kan memang harus dibawa ke rumah sakit nih ke IGD paling tidak itu cara yang mereka lakukan, saya juga jadi belajar sama keluarga tersebut. Cara yang mereka lakukan adalah yaitu membujuk setelah tenang nih, setelah heboh gitulah ya, membujuk misalnya ke supermarket atau kemana, tapi memang itu lokasinya dekat rumah sakit. Jadi pada saat memang masuk ke mobil, kemudian kita kan pakainya cara yang ini ya, cara yang baik-baik lah dalam tanda kutip gitu ya, tidak dengan pemaksaan. Kalau bisa jangan gitu loh, jangan dipaksa sampai membuat trauma baru gitu. Namun kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya memang akhirnya harus kalau misalnya dia sudah mau apa ya mau menggantung diri ya dalam hal ini atau kalau misalnya masalah kesehatan jiwa lainnya misalnya mau membakar rumah atau mau wah macam-macam lah yang menyeramkan itu ya memang tuh harus dengan paksaan dibawa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau ini dibujuk untuk ke eh, supermarket atau ke mall yang di dekat situ tapi ternyata beloknya ke rumah sakit sih Bu Tri gitu. Jadi akhirnya udah sampai rumah sakit dan kalau di situ ternyata tiba-tiba meluap emosinya ya paling tidak sudah di IGD di rumah sakit dan nanti akan dibantu di apa ya penanganan oleh dokter UGD-nya kemudian dan makin jelas ya psikopatologinya karena kan dia udah marah-marah kan di situ yang atau teriak-teriak misalnya seperti itu justru ya itu gangguan perilakunya makin jelas gitu justru. Nah, seringkali ini keluarga jadinya bisa 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 sangat dimengerti. Akhirnya apa ya sedih gitu ya atau nggak tega yang seperti itu gitu loh. Itu kenapa makanya memang dalam perawatan di rumah sakit untuk jiwa ini biasanya memang kita sarankan untuk tidak ketemu dulu gitu barang 3 hari misalnya seperti itu karena eh, transferensinya jadi negatif ya gitu supaya mereka tenang dulu dan itu biasanya kita kasih obat seperti itu jadi butuh kerjasama kami pun butuh kerjasama dengan keluarga ya terutama orang terdekat yang memang mungkin masih disegani sama sama orang tersebut sama yang mengalami depresi sehingga dia melihat sosok ini manut gitu loh jadi ikut dengan tidak perlu pemaksaan. Nah, itu perlu kreatif sih memang Putri untuk mengajak dibawa ke rumah sakit atau profesi. Karena itu tadi kan masalahnya kan nggak merasa sakit. Bedanya sama fisik gitu. Kalau fisik datang sendiri ke rumah sakit, berobat, tahu kontrol jantung, ke penyakit dalam, kontrol pasca stroke itu sebulan sekali belum belum habis bulannya aja udah langsung dia ini habis obatnya gitu tahu sadar sesadar-sadarnya tapi memang jiwa nih kesulitannya itu jadi memang orang tersebut memang butuh banget dukungan keluarga dan dokter pun tanpa dukungan keluarga kami juga nggak bisa ya jadi setelah diserahkan nanti ke rumah sakit baru nanti kita mulai menterapi yang seperti itu sih Bu Tri kira-kira jawabannya.
Baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Tadi dari Mbak Lia, trauma karena Mbak Lia. kejadian buruk nasional, bagaimana menghadapinya? Oh, kejadian 98, rusuhan ya? Oh iya, 98 ya. Ya, ini bisa jadi memang diagnosanya ya ada depresi, tapi mungkin stres pasca trauma juga bisa ya Mbak Lia, gitu. Kemungkinan gitu. Nah, tapi itu beda-beda, memang case by case. Peristiwa 98 itu memang bukan hanya eh, yang mengalami langsung itu memang pasti juga nggak nyaman banget, tapi juga yang eh, maksudnya bukan soal nggak mengalami atau berita itu kan mencekam juga ya. Jadi semua orang tuh pastinya juga mengalami stres tersendiri gitu. Nah, itu harus memang satu-satu ya Mbak Lia. Maksudnya case by case ini memang berbeda penanganannya gitu loh. Eh, Seperti contoh waktu itu kami di RSCM itu em, korban tsunami ya waktu peristiwa tsunami itu juga kan traumatic event banget ya. Uh, apa mereka lagi kerja, lagi bermain nih anak-anak, kemudian lagi sekolah, tiba-tiba dalam hitungan detik itu tersapu bersih oleh air. Nah, itu mereka akhirnya harus diterapi nih secara psikis karena orang-orang yang mereka kasih itu hilang dalam sekejap, beng langsung begitu ya. Dan mereka akhirnya eh, mempunyai perasaan bahwa air itu tidak baik gitu. Padahal air itu eh, enak ya, kita berenang, kita senang bermain air gitu. Tapi buat mereka yang mengalami air itu jahat. Karena mengambil orang tuanya, mengambil orang-orang yang dikasihi. Nah, itu memang kami terapi satu-satu dan biasanya kita lakukan desensitisasi. Dalam arti misalnya kalau itu kan memang tsunami kan airnya dalam volume yang besar. Nah, ini terpapar dulu sama yang jumlah kecil misalnya apa sih tempat mandi yang bak mandi itu kan volumenya nggak banyak ya bak mandi mereka terpapar sama itu dulu kemudian masuk ke kolam yang untuk anak-anak itu volume airnya udah mulai banyak kemudian mulai ke kolam renang yang agak besar ya tapi itu juga perlu perlu terapi tuh dengan mereka terus desensitisasi seperti itu lama-lama mereka akhirnya dibawa ke laut waktu itu ke Ancol dikasih bahwa ini loh air gitu nggak apa-apa kan air itu gitu karena mereka trauma banget karena kualitas hidup mereka juga jadi turun kenapa begitu gelap cuaca begitu ada rintik-rintik nggak pergi nggak sekolah nggak kerja pokoknya nggak mau karena takut tutup tutup horden semuanya itu begitu begitu mempengaruhinya gitu loh hal tersebut sehingga akhirnya ya kalau nggak sekolah, nggak kerja, terus gimana gitu loh ya. Nah ini harus dibantu untuk mereka bahwa air itu bersahabat juga, nggak apa-apa. Nah itu namanya desensitisasi. Begitu sih Mbak Lia ininya. Jadi memang kalau yang Iya. peristiwa trauma 98 saya hanya kasih contoh yang peristiwa tsunami itu Iya, juga nasional. terima, Case by case itu. iya. Terima kasih dok. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan yang muncul. Jadi kita mungkin akan bergeser waktunya Bapak Ibu. Jadi ini ya. Jadi ini ada pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan Dokter Popi tentang depresi dengan kecemasan ya dok. Ada Iya. perbedaannya apa? Lalu di sini ada trauma ibu yang mengalami baby blue saat kehamilan. Jadi ketika ibu hamil kasus kedua melahirkan ASINya agak seret gitu. Dan merasa tidak berharga, tidak layak jadi ibu. Jadi ada trauma tersendiri. Lalu yang selanjutnya COVID. Apakah COVID bisa menyebabkan gangguan mental juga? Begitu. Lalu Ibu Ina ini tentang bagaimana menolong seorang dewasa yang yatim piatu, kemudian ya kedua orang belum ada solusi ya. Jadi bagaimana menolong orang tapi dia juga Ibu Tanaya itu belum Ina Tanaya belum punya solusi bagaimana solusi problemnya gitu dok. Empat pertanyaan ini Bapak Ibu adalah pertanyaan terakhir.
yang akan dijawab oleh Dr. Poppy, karena selanjutnya akan Kak Rudi akan memimpin kita dalam satu renungan. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab yang depresi baby blues ya. Jadi depresi postpartum memang ada apa yang mengalami seperti itu. Seperti tadi yang saya bilang bahwa kesiapan untuk menjadi seorang ibu juga dibutuhkan untuk kesiapan mental. Nah, memang kalau biasanya kalau trimester pertama kita tidak kasih obat karena memang itu lagi pembentukan janin. Jadi usia-usia kehamilan muda. Nah, repotnya memang di situ. Karena kalau ternyata memang gaduh gelisah si ibu ini memang akhirnya bahkan mungkin mau melukai perutnya misalnya seperti itu, ya mau tidak mau akhirnya kita harus memberikan terapi. Jadi sebisa mungkin seminimalis mungkin efek samping yang kita berikan. Tapi kalau bisa kita juga berharap bahwa yang non obat ya tetap kita kita lakukan terapi, yaitu psikoterapi suportif lah atau memang CBT yang seperti itu. Karena pada kenyataannya memang hamil itu kan memang ada perubahan hormon ya. Perubahan hormon itu juga bisa pengaruh ke masalah depresi juga gitu loh. Jadi eh, ya akhirnya bukannya itu kan suatu sukacita sebenarnya ya, ada hal yang baik gitu yang terjadi yang Tuhan sudah percayakan gitu untuk menjadi seorang ibu gitu. Tapi kadang kesiapan mental itu ya dengan banyak stresor tentunya. Mungkin ada trigger-trigger pencetus-pencetus lain yang menyebabkan akhirnya jadi tidak siap. Nah, itu perlu memang dibantu dengan tadi sih ke terapi ya. Nanti kita lihat kalau biasanya udah usia lewat dari trimester pertama biasanya kalau memang kita ini banget ya melihat bahwa emergency case-nya itu harus dengan obat, mau tidak mau kita kasih obat gitu. Karena memang eh, kalaupun menyusui biasanya kita juga gitu. Nah, itu masuk ke dalam Asia, Bapak Ibu, maksudnya balik gitu. Nah, biasanya kami juga tetap konsul ke obsgyn ke penyakit ke kandungan untuk memantau perkembangan janin tersebut ya. Nah, depresi postpartum itu bisa terjadi juga karena yaitu tadi masalah-masalah trigger itu dan itu bisa dibantu untuk supaya ya jadi uh, mentalnya lebih sehat. Tapi memang tadi balik lagi kasus per kasus. Mungkin cemasnya lebih menonjol atau depresinya lebih menonjol atau memang ada gejala psikotiknya. Nah, ini kita harus harus periksa. Seperti itu sih. Mungkin bisa menjawab. Kemudian uh, yang mana lagi ya? Yang COVID ya. Uh, dengan Ibu Rina ya. Ya, terima kasih ini pertanyaannya. Ya, eh, COVID itu sebenarnya tidak berhubungan langsung ya, gitu. Jadi ada yang memang berhubungan langsung karena kan memang COVID itu virus ya. Kalau virus itu kan eh, viral ya, jadi kemana-mana gitu. Beda sama bakteri itu dia biasanya di dalam satu organ tubuh. Bakteri TBC misalnya gitu, TB ya itu ke paru gitu. Tapi kalau viral infection gitu ya, ya itu bisa kemana-mana. Makanya gejalanya tuh si A sama si B waktu pas kemarin COVID itu suka ada perbedaan gitu, nggak pas gitu loh. Nah itulah viral gitu. Bisa mempengaruhi ke mood bisa juga gitu loh. Eh, Tadi seperti yang tadi saya di slide yang awal-awal ya, memang ada bagian otak dan itu kan juga kadang kan terganggu ya kita waktu itu desaturasi ya, kemudian turun oksigen. Nah oksigen kan juga akhirnya kita jadi eh, fungsi kognitif kita kan nggak bisa mikir ya karena kita sesek ya sesek. Nah oksigen juga kan penting untuk otak gitu. Tapi berhubungan secara langsung itu ya enggak, tapi secara tidak langsung bisa ditambah yaitu tadi masalah-masalah stresor ya PHK, kemudian masalah keuangan, masalah kesehatan yang mungkin tadinya lebih rasanya nggak cepet capek, sekarang cepet capek. Nah itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi bisa menyebabkan gangguan mental itu juga harus diperiksa lebih lanjut. Apakah memang lebih ke arah fisiknya yang jadinya gampang lelah karena memang ada kan yang long COVID ya, yang memang menyebabkan juga lemah letih lesu seperti itu, atau memang masalah mental murni gitu sudah terkena. Begitu Ibu Rina, kalau
mungkin bisa menjawab. Kemudian ini dengan Ibu Ina ya, Ibu Ina Iya. eh, jadi sudah yatim piatu, usia 25 tahun. Maksudnya nih anak adopsi dia sudah mengetahui ya. Belum mengetahui, Bu. Belum Oh, tahu. belum Dia mengetahui. Oh iya, jadi anak adopsi. saudaranya semua tahu kalau dia anak adopsi, tapi dia sendiri nggak nggak tahu gitu. Jadi saudara menjauh, dia sendiri Mm-mm. nggak tahu alasan saudara menjauh kenapa gitu. Oh, ibu keluarga ayah dan ibu tidak mau membantu, butuh biaya tapi tidak ada bantuan dari siapapun. Kami hanya bisa. Em, Kalau dibaca di sini sih, sebenarnya kalau mau membantunya juga ada pekerjaan sih ya, karena ini kan PHK ya, sehingga Ya, betul. Tapi sudah ya, mulai ingin bunuh diri segala macam gitu. oh sudah mulai mau bunuh diri Ya, gitu. ya, ya. Oh, Karena lebih, hopeless. ya berarti kalau sudah memang merasa no hope buat diri dia tadi ya, negatif thinkingnya dan mulai nihilistiknya kenceng, itu lebih baik memang dibantu obat dulu sih nih Bu. Cuman kalau maksudnya gini, habis obat kemudian dia pekerjaan itu dapat ya, kalau misalnya ya mendoakan untuk pekerjaan dapat nih, quality of life-nya lebih bisa baik gitu loh. Nanti baru yang lain-lainnya. Karena kan dengan pekerjaan dia bisa lebih percaya diri ya Bu, bisa punya Ya, income gitu loh, bisa lebih apa, lebih lebih mandiri gitu, nggak ngerepotin orang gitu. Tapi kan ini kan udah adopsi, ini ada beberapa faktor sih kalau dilihat dari poin-poinnya ya. Dia yatim piatu, kemudian adopsi dia nggak tahu kondisi dia. Jadi ya bisa jadi kalau dari psikodinamiknya dia anak yang tertolak. Ya luka-lukanya, luka batinnya ini mesti satu-satu layer by layer gitu loh. Namun kalau kalau mau agak cepatnya misalnya seperti itu ya eh, terapi, minum obat ya, maksudnya dengan obat, dengan bantuan medis, kemudian ini pekerjaan, terima kasih dok. aja, Nah, ya, ya. bisa sendiri punya, kira-kira seperti itu. Ya, Gitu. Ya. udah ya semuanya kayaknya. Apa ada yang saya terlewat? Ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, mohon izin ya dari Pak Agung Handaka. Jadi Pak Agung Handaka ini punya seorang kawan, saya bacakan ya dok. Iya. Ada teman pelayanan yang terindikasi mengalami depresi karena berbagai hal. Sudah berkonsultasi dengan psikiater, namun belum nampak perubahan. Dan akhir-akhir ini terkadang lost kontak, hanya info, pergi ke teman, tidak mau makan, saat ini tinggal sendiri, jauh dari keluarga. Kami teman-teman ingin berbuat sesuatu, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan terakhir ya dok, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ya, em, ini ada beberapa faktor sih ya, Bapak Ibu. Tapi gini, dalam kita membantu orang dengan yang mengalami depresi juga kita harus memperhatikan bahwa ini kalau tadi dibilang sehingga akhirnya tidak ada perubahan yang signifikan seperti yang tadi gitu. Karena memang mencari tahu. Akhirnya kita tidak disalahkan juga, Bu, gitu ya, karena kadang-kadang memang mau melakukan yang baik, tapi terutama apa? Karena kan misalnya masukin ke rumah sakit itu memang kita dari rumah sakit biasanya memang ada mesti tanda tangan. Nah ini tanda tangan. Apapun itu kita melakukan satu hal untuk menolong orang ya, terutama juga dalam hal medis, ya apapun ya, itu lebih baik memang mencari keluarganya gitu, bahwa itu dulu gitu. Sembari memang kalau memang ada orang yang bisa membantu atau dekat rumahnya untuk mengawasi minum obat, eh, monggo gitu, nggak apa-apa. Itu sebenarnya juga terjadi pada bukan hanya di jiwa, tapi di fisik. Misalnya orang-orang yang dengan apa, pasien-pasien TBC itu ada pemantauan minum obat namanya. Itu dari puskesmas Bapak Ibu yang jadi
sampai di mana nih, kan itu harus 6 bulan ya. Jadi penyakit-penyakit kronis yang memang butuh rutin tuh setiap hari minum gitu. Bahkan kalau misalnya mengalami HIV, ini saya agak ini sedikit ya Bapak Ibu, supaya yang mengalami HIV itu harus on time jamnya, jam 8 malam. Kalau dia udah sepakat di situ, dia harus minum jam 8 malam. Kalau enggak, wah itu kacau jadinya. Itu yang benar-benar ini. Nah, kalau dalam hal ini tadi memang alangkah baiknya kalau kita tahu ada keluarga, sehingga akhirnya kalau kalau terjadi sesuatu, misalnya nih kita nggak pengen, tapi dia minum obatnya jadi overdosis. Nah, itu siapa tuh nanti tuh yang bawa ke psikiater waktu itu? Nah, akhirnya jadinya kita yang maksud baik, jadi akhirnya eh, keeret-eret gitu loh. Alangkah baiknya kalau memang sudah ke psikiater, kemungkinan yaitu tadi dia tidak minum obat teratur. Makanya biasanya kami itu selalu wanti-wanti kalau apa eh, ada pasien gitu ya ke poli, itu pasti kita akan berikan obat itu ke keluarga, ibu, bapak atau siapapun. Tolong yang pegang obat bapak atau ibu, jangan ke dia, jangan jangan ke pasiennya. Karena ya gimana? Karena kan dia lagi nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi bapak ibu yang harus, dan pastikan minum obat, jangan cuma taruh di meja, harus dipastikan memang ditelen gitu. Karena kalau ditaruh di meja nanti entar itu nggak diminum pastinya gitu, lupa gitu, atau mereka kadang-kadang karena tidak merasa sakit dilepeh Bapak Ibu. Jadi taruh di bawah lidah terus kita pergi nanti dibuang. Nah, mungkin itu yang bisa nanti membantu tadi menjawab pertanyaan Bapak ya. Mohon di tracking lah apa keluarganya tuh, atau mungkin sepupunya atau siapapun itu, supaya kita tidak sendirian dalam menolong orang ya, menolong orang lain ini gitu. Takutnya yang seperti itu, dan pastikan bahwa memang obat harus diminum. Jadi kita libatkan orang lain lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kak Evi, Iya, Pak Agung. boleh langsung sebentar ke dokter? Sebentar ya Pak, 1 silakan. menit. Ya, dokter, ini salah satu penyebab terbesarnya adalah karena keluarga, orang tua. Oh iya. Jadi karena dia mengambil keputusan untuk tidak seiman dengan orang tuanya. Itu menjadi salah satu tekanan yang terhebat. Beberapa kali ketemu begitu, ya mau tidak mau, dia pasti setelah dari sana akan memunculkan depresinya begitu. Nah, sehingga kemarin sempat akhirnya meninggalkan pelayanan begitu. Yang kami juga tidak tahu alasannya apa. Nah, untung hari ini tadi sudah sedikit bisa berkomunikasi, say hi, dan saya ambil bagian untuk menelpon begitu. Sangat hati-hati untuk bertanya begitu ya dokter. Meskipun juga saya paham tidak saatnya untuk saya bertanya banyak begitu. Paling tidak agar dia juga nyaman untuk bisa Iya. bercerita next begitu. Itu kondisi yang ada dokter. Terima kasih. Iya, baik. Iya, perlu diperhatikan juga kalau yang mengalami depresi perempuan, wanita, yang mohon nyuwun sewu kalau misalnya yang menelpon hendaknya yang wanita juga, Bapak Ibu. Jadi supaya Setuju dok. gendernya sama. Karena nanti kita menjaga ya preventif counter transference-nya jadi tidak baik, jadi tidak sehat yang seperti itu, karena kan mereka lagi butuh untuk seeking attention ya. Nah, sementara kan ada orang yang memberikan maksudnya baik, ternyata jadi kemana-mana yang seperti itu gitu. Ya mungkin sepupunya atau sahabatnya atau apa yang memang ada orang yang care lah ya Pak untuk membantu kondisinya gitu, karena itu perlu, kalau mendengar ceritanya perlu dibantu sih memang Pak, tapi jadi Bapak nggak sendirian gitu, mungkin ditanya pelan-pelan siapa yang deket apa segala macam gitu. Memang yang berpindah iman apa segala macam memang mengalami hal seperti itu, tapi paling tidak adalah entah pamannya atau apa, pokoknya cari semaksimal mungkin untuk supaya dari pihak keluarga tahu gitu loh bahwa mereka juga bagian dari ini gitu loh, bukan bukan gereja aja gitu. Itu yang mungkin kita harus berhati-hati di situ. Gitu sih, Pak. Iya, terima kasih dok. Semoga menjawab ya Pak Agung. Ya Bapak Kak Ibu, Evi. eh,
Pendeta Rudi akan memberikan renungan buat kita semua pada malam hari ini. Silakan Kak Rudi. Ya, terima kasih teman-teman dan khususnya Dr. Poppy sudah apa ini sebenarnya sudah menyampaikan materinya dengan sangat sangat lengkap, sangat komplit gitu ya. Mungkin saya hanya sedikit sedikit menambahkan saja. Saya kok nggak bisa share ya? Saya bisa share nggak? Bisa Kak, mohon bantuan Kak Bisa, Lea atau Pak. Kak Glinda. Hah? Oke, Nggak ada? coba aku jadikan co-host. Oke, coba Pak bisa, sudah bisa belum Pak? Belum. Hmm, Udah jadi co-host Pak. Tadinya dimatikan dulu kali. Yang dari Dokter Poppy tadi sudah dimatikan belum? Materinya Sudah, udah. Pak. Udah. Materinya sudah mati, Pak. Kok nggak ada? Hmm, Saya cari di bawah ini nggak ada. Yang share tanda panahnya nggak ada ya Pak Iya, ya? tidak ada. Eh, atau mungkin bisa dikirim lewat WhatsApp Pak biar nanti. Udahlah, nggak usah lah. Saya bacakan aja. Oke, teman-teman. Ada satu ayat yang menarik di dalam satu Raja-Raja 19, ya, ayat 14 itu begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, kenapa ayat ini saya anggap menarik ya, satu Raja-Raja 19:14? Karena statement ini munculnya itu dari seorang nabi besar. Nabi besar yaitu Nabi Elia. Ya, saya kira kita tahu bahwa Nabi Elia ini adalah nabi yang bisa dikata sangat dekat dengan Tuhan, bahkan dia tidak meninggal dunia, tetapi dia kemudian diangkat naik ke sorga dengan kereta api. Lalu dengan kereta berapi, bukan kereta api. Lalu yang kedua, statement ini muncul dari seorang nabi, Elia, yang baru saja melawan nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi Baal. Ya, Elia itu mengatakan bahwa aku akan menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahan. Dan terjadilah sehingga nabi-nabi Baal ini kemudian ya menyerah kalah begitu ya, karena hanya Elia yang bisa menurunkan api dari langit. Jadi teman-teman, saya mau menggambarkan betapa hebatnya Elia ini. Tetapi yang menarik adalah statement ini. Jadi sesudah dia mengalahkan Nabi Baal, itu memancing memancing apa Isabel, istri dari Raja Ahab itu untuk kemudian marah dan akan membunuh Elia, begitu. Mengejar Elia dan akan membunuh Elia. Nah, statement ini adalah sebuah statement yang menggambarkan bagaimana orang yang depresi. Ya. Jadi dia itu merasa lonely, dia merasa sendirian, itu kan ada kata-katanya, cuman ya sayang saya nggak bisa menampilkan, jadi saya nggak bisa menggarisbawahi gitu ya, bahwa inilah orang yang dia mengatakan bahwa aku hanya seorang diri, ya, hanya seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi eh, dia merasa sendiri, dia merasa lemah, dia
ya dia kepengen mengakhiri pelayanannya sebenarnya gitu ya. Dia dia melarikan diri, dia bersembunyi di padang gurun begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa depresi itu bisa melanda semua orang, ya. Jadi eh, kadang-kadang di khususnya di di kita kadang-kadang itu orang-orang tuh seringkali menganggap bahwa depresi itu ya hanya milik orang-orang tertentu dan kemudian yang kena depresi itu dianggap orang aneh dan sebagainya begitu ya segala macam apalagi kalau kemudian gangguannya sudah lebih serius gitu sehingga seperti kata dokter tadi dia mulai dengar suara ini, suara itu dan sebagainya. Nah, makin kelihatan anehnya begitu ya. Tetapi kita belajar dari apa yang saya katakan tadi bahwa ternyata seorang nabi besar pun itu bisa kena depresi gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa kena depresi. Dan jangan menganggap orang yang depresi itu sebagai orang yang aneh ya. Tapi terimalah dia. Tadi kan Dokter Poppy juga mengatakan seperti itu. Nah, lalu yang kedua masih di raja-raja, raja-raja apa ini 19 ya. Eh, cara Tuhan menyapa Elia ini juga menarik ya. Saya bacakan ya. Eh, Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, eh, cara Tuhan hadir untuk menyapa Elia, ini menarik. Ya, jadi di dalam Alkitab itu cara Tuhan hadir itu bermacam-macam. Ya, ketika Tuhan menjumpai Musa, maka Tuhan itu nampak di dalam semak duri yang menyala-nyala, ada api dan sebagainya. Lalu kemudian ketika Tuhan itu menjumpai umat Israel menurunkan 10 apa itu 10 hukum, itu Gunung Sinai itu dipenuhi awan lalu kemudian ada petir dan segala, segala macam gunung itu bergoyang dan sebagainya begitu ya. Jadi bentuk-bentuk Tuhan itu hadir itu bermacam-macam. Tetapi kali ini menghadapi Elia yang depresi, Tuhan itu tidak hadir di dalam segala hal yang menyeramkan tadi. Ada gempa, ada angin yang besar dan sebagainya, ada api, tidak ada Tuhan di sana. Tetapi Tuhan hadir dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah. Itu kan satu ungkapan angin yang apa ya? Yang mungkin ketika kita lagi rileks di Bali, kemudian ada angin apa itu menyapu wajah kita dan kita ya begitulah ya. Suasana yang tenang, yang bersahabat gitu ya, bukan yang menggoncangkan, yang berat, yang hebat gitu ya. Tapi benar-benar satu suasana yang sangat santai dan tenang. Nah, eh, cara Tuhan menyapa Elia ini saya kira menarik kalau dikaitkan dengan
Sebetulnya tadi sudah disinggung juga sama Dokter Poppy ya, bagaimana menghadapi orang depresi itu. Yang pertama, kita jangan menghakimi, ya kan? Tetapi jadilah sahabat buat orang yang depresi itu. Ya, jangan kita merasa super lebih hebat, lalu kemudian menyalah-nyalahkan dan sebagainya, atau mengejek kamu begitu saja kok nggak bisa dan sebagainya begitu ya. Tapi datanglah sebagai seorang sahabat. Nah, itulah yang dimaksud dengan angin sepoi-sepoi basah dalam suasana yang tenang, yang enak, yang nyaman, sehingga orang yang depresi ini merasa diterima gitu ya, diterima gitu ya. Kalau enggak kan dia makin stres gitu ya. Dia udah ketakutan dikejar Isabel, dia merasa seorang diri, lonely gitu ya. Tetapi eh, Tuhan datang dengan bentuknya itu gempa bumi atau api itu, wah makin takut Elia. Tapi ini enggak. Tuhan datang dengan keramah tamahan ya. Nah, itulah juga yang mestinya kita juga lakukan kalau ada sahabat-sahabat yang sedang terkena depresi ya. Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan menganggap dia orang aneh. Jadilah sahabat buat orang ini dan ya bantu dia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, termasuk tentu mencari bantuan-bantuan profesional ya. Kalau nggak semuanya kita bisa menangani begitu. Lalu yang terakhir, kalau yang tadi saya baca itu satu Raja-Raja 19 ayat 11 sampai sampai 13 ya. Nah, sekarang yang terakhir ini. Ini terakhir eh, ayat 15, satu Raja-Raja 19 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Artinya apa? Artinya Tuhan menerima Elia apa adanya. Tuhan tidak mengejek Elia, tidak menganggap Elia itu, kamu nabi besar kok seperti itu. Ya, dengan segala macam keluhan-keluhan Elia tadi, tetapi Tuhan justru memulihkan Elia, ya. Jadi kembali mengutus Elia, gitu ya. Kamu udahlah, kamu kerjakan kembali tugasmu, balik lagi, ya. Nah, saya kira apa ya, membangun membangun harga diri dari orang depresi itu juga penting, ya. Kalau orang depresi itu makin ditekan, makin diejek, makin depres dia. Ya. Tapi cobalah membangun harga dirinya, ya, kamu bisa kok, ya, menyemangati dia dengan sikap seorang sahabat. Lalu yang akhirnya, yang terakhir ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 7.000 orang. Tadi apa kata Elia? Aku hanya seorang diri saja. Nah, artinya apa nih? Artinya bahwa Tuhan itu memberikan sebuah proses penyadaran kepada Elia. Kamu itu terlalu overthinking gitu ya. Terlalu overthinking. Enggak lah, kamu enggak sendirian. Masih ada 7.000 orang loh yang bersama-sama dengan kamu. Masa ngomongnya aku seorang diri dan sebagainya. Tapi ya itulah, orang depresi itu begitu. Dia seringkali merasa sendirian, merasa lonely gitu ya. Nah, tugas kita lah yang memang sebagai sahabatnya itu untuk kembali menyadarkan dia bahwa dia tidak pernah sendirian. Tentu ada Tuhan pasti yang menyertai dia, tetapi juga ada orang-orang di sekitarnya, ya sahabat, keluarga, dan sebagainya. Nah, tujuannya ya supaya dia sadar dan dia kembali pulih. Ya, saya kira itu saja, teman-teman, satu renungan yang sangat singkat dan semoga ini bisa makin melengkapi lah apa yang tadi Dokter Poppy sebenarnya sudah sangat lengkap sekali menyampaikannya gitu ya. Cuman ini mengajak melihat dari sisi Alkitab saja gitu ya, bahwa ternyata di dalam Alkitab juga ada gitu ya orang yang depresi dan justru yang kena itu nabi gitu, nabi besar Elia gitu loh. Kan luar biasa sekali gitu ya. Jadi
ya siapapun lah, ya kita pun bisa kena gitu ya. Dan kalau kita punya sahabat yang depresi ya terimalah dia dan jadilah sahabat buat dia dan tolong dia. Begitu. Baik, Oke. terima kasih Pendeta Nah, Rudi menyempurnakan malam ini Pendeta Rudi. Firman Tuhan yang Pendeta Rudi sampaikan. Terima kasih Dr. Poppy untuk penjelasannya yang sangat mengedukasi kami untuk lebih peduli dan lebih bisa mengempati. Seperti yang saya kutip WHO bilang bahwa kita tuh sehat bukan hanya fisik tapi jiwa. Itu penting Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu malam ini. Terima kasih untuk partisipasinya, perhatiannya. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini, malam ini dengan dipimpin doa penutup oleh Penatua Marino. Silahkan. Ya, makasih Kak Evi. Terima kasih untuk Dokter Popi, Pendeta Rudianto, dan juga Kak Evi, teman-teman dari Bidang Pembinaan Umum yang telah mengatur sesi ini. Mari kita berdoa untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Dokter Popi dan juga Pendeta Rudianto yang telah mengajak kami untuk bagaimana kami boleh memahami dan mendukung orang yang depresi di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang masih memiliki depresi, Tuhan sendiri yang boleh menolong kami untuk bisa membereskannya. Atas perkenan Tuhan dengan pertolongan profesional dan orang-orang di sekitar kami, dan kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja agar shalom Tuhan turun atas kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja menumbuhkan iman kami, menolong kami dan berproses bersama Tuhan. Bahkan juga Tuhan menolong kami memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya damai Tuhan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada di antara kami yang terus berjuang dengan depresi di sekitar kami, dengan keluarga, kenalan kami mohon biar Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai para ahli, para dokter untuk menolong kami. Dan itu sebabnya Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan boleh bekerja melalui berbagai cara, sehingga kami boleh hidup sebagai pengikut Kristus yang berjuang menemukan Kristus yang terus-menerus menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa terus juga Tuhan, biar Tuhan memberkati pelayanan Dokter Popi dimanapun Dokter Popi berada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Banyak orang mendapat berkat, berpulih, dan mengalami damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkati setiap kami berdoa dan mohon. Amin. amin. Terima kasih Pendeta Rudi, Dr. Poppy, Bapak Ibu. Sama-sama. Sampai Terima kasih bertemu hari semua. Senin mendatang ya di Educare selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Selamat berkati. malam. Yes. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya izin end meeting untuk semuanya ya. Terima kasih atas partisipasinya.